Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan serta kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan materi yang telah diberikan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing kita Ibu Sukma Mihilda SA, SY, MPD, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi akuntansi syariah STA Syariah Bekalis. Sebelum saya masuk pada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofian, kelas Rek B, program studi akuntansi syariah. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu, saya akan mulai membahas materi istihsan dan istihab pada ekonomi. 1. Istihsan merupakan sebuah kecenderungan pengambilan hukum kerana menganggap bahawa hukum yang keduanya adalah lebih baik dibanding praktik yang berlaku dari hukum asal. Istihsan ini dibagi menjadi beberapa macam, yang salah satunya adalah istihsan bil al-maslahah dan istihsan bil al-ruf. Istihsan bil al-maslahah merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kaedah umum yang diduga pada objeknya menyimpan unsur kemaslahatan. Sebagai contoh, misalnya kebolehan doktor dan melihat aurat ajnabi atau aurat orang lain kerana faktor kemaslahatan dan pengobatan. Istihsan bil al-ruf merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada biasaannya umum yang berlaku di masyarakat, sebab ada unsur saling percaya dan aman dari fitnaan orang. Sebagai contoh aplikasi ini adalah wakaf tunai, wakaf mobil, wakaf buku dan lain sebagainya. Hukum asal wakaf adalah terjadi pada barang yang tidak bergerak seperti ikrar. Namun karena adanya unsur kemaslahatan lain yang bisa diharapkan dari aset bergerak, maka wakaf dalam berbentuk tunai menjadi bolehkah disebabkan faktor kebaikan dan kemaslahatan tersebut. Dalam perkembangannya, istihsan banyak dipakai dalam konsep ekonomi syariah. Banyak akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN. Majlis Ulama Indonesia MUI memiliki konsep dasar darurat. Menurut hemat pengaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariah, akan tetap
kondisi yang memaksa suatu akad ditetapkan fatwanya terkadang memiliki nilai kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat. 2. Istishab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Konsep istishab menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. 2. Ketetapan hukum ada 2 ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat dan ketetapan hukum yang tidak memperoleh atau nafi. 3. Dalil istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam penetapan posisi hukum asalnya. Macam-macam istishab mengutip buku usul fikih kajian hukum Islam oleh Iwan Hermawan 1998. Abu Zahra membagi istishab menjadi 4 macam, yaitu 1. Istishab al-ibabah al-asliyah, istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaedah ini banyak terkait dengan masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut dibolehkan, sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Kedua, istishab al-barah al-asliyah. Istishab ini berdasarkan prinsip bahawa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai adanya bukti. Ya. Ketiga, istishab al-hukmi didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut
melakukan sampai terbukti adanya perceraian. 4. Istizhab al-wasifi, istizhab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.